warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merina Fajar Pertiwi dari Kelas 8. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses biogeokimia pada daun nitrogen. Nitrogen adalah komposisi terbesar yang berada di atmosfer bumi. Atmosfer bumi terdapat beberapa gas, di antaranya yaitu nitrogen, oksigen, dan argon. Nitrogen adalah unsur penting penunjang kehidupan, baik hewan, tumbuhan, maupun manusia, untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya. Nitrogen dapat ditemukan dalam unsur penyusun DNA dan RNA pada makhluk hidup yang berfungsi sebagai sumber energi metabolisme sel dalam bentuk ATP. Proses pemecahan nitrogen di udara secara alami yaitu melalui petir dan organisme. Petir memiliki energi yang besar untuk memecahkan nitrogen, sehingga dapat senyawa dengan oksigen membentuk unsur hara yang dapat menyembuhkan tanaman. Saya akan menjelaskan proses daun nitrogennya. Di sini ada gambar daun nitrogennya. Awal mulanya, gas nitrogen tidak masuk ke dalam makhluk hidup secara langsung. Ia harus melewati proses yang dapat menyikati bakteri oleh penyikat nitrogen, atau dinamakan dengan fiksasi nitrogen. Kebanyakan bakteri-bakteri tersebut hidup di dalam tumbuhan polong-polong atau leguminase. Di dalam tanaman tersebut, bagian akarnya terdapat bintik-bintik akar yang hidup di beberapa jenis bakteri yang dapat menyikati nitrogen, atau yang bersifat dengan simbiosis dengan akar polong-polong tersebut. Nama bakteri yaitu Rhizobium dan Azobacter. Sifatnya menyikati nitrogen untuk digunakan proses fisiologis atau metabolisme tumbuh-tumbuhan, dan nantinya digunakan untuk proses asimilasi. Lanjut pada proses nitrogen, ada hewan dan tumbuhan. Kenapa ada hewan dan tumbuhan? Karena hewan dan tumbuhan mati, mereka akan membusuk atau dekomposisi. Dan tahap ini dinamakan proses dekomposer yang akan menghasilkan bakteri dan jamur. Hasil pembusukannya dapat terjadi secara aerobik atau anaerobik. Hasil dekomposisi akan menghasilkan banyak bahan organik. Lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu amonifikasi. Amonifikasi yaitu menggunakan amonia atau amonium dengan senyawa NH4 positif yang sudah berupa ion sempurna di dalam tanah. Kalau NH3 itu masih berupa ionisasi, jika bentuknya sudah berupa senyawa NH4 positif, itu merupakan ionisasi yang sudah sempurna. Dari amoniak atau amonium ini kemudian terjadi proses nitrifikasi, di mana terjadi perubahan antara amoniak menjadi nitrit atau senyawa NO2 negatif. Proses ini dibantu oleh bakteri aerob yang terdapat di dalam tanah. Jenis bakterinya adalah Nitrosomonas dan bakteri Nitrosococcus. Lanjut, kemudian dari nitrit dilanjut kembali yang lebih kompleks lagi senyawanya, yaitu NO3 negatif atau nitrat. Dan proses ini dinamakan dengan proses nitratasi. Proses ini juga dibantu oleh bakteri, yaitu Nitrobacter. Dari nitrat maka terbentuk dua proses. Proses yang pertama itu dinamakan proses asimilasi, yang boleh langsung dipakai oleh tumbuhan, yang mendukung proses metabolisme dalam tubuh tumbuhan. Kedua, proses denitrifikasi, di mana nitrat dapat digunakan oleh bakteri dan dikembalikan ke udara menjadi bentuk gas seperti awalnya. Sekian dari presentasi saya dan penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyebutan yang salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.